selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Koperasi, apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Kita ketemu lagi di podcast Sinau bareng Sibakul Koperasi yang hari ini mengeluarkan episode baru yang pastinya akan mengedukasi teman-teman UMKM yang ada di seluruh dunia sebenarnya. Di Indonesia bisa, di Jogja bisa, di seluruh dunia bisa gitu ya. Karena memang pastinya kalau podcast di YouTube bisa diakses di mana saja ya. Oke, hari ini podcast Sinau bareng Sibakul Koperasi pastinya punya tema yang seru, yang pastinya bisa menambah wawasannya teman-teman nih ya. Dan temanya adalah strategi akses kredit dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang pastinya narasumbernya juga kompeten untuk bercerita tentang ini pastinya teman-teman ya. Nah, kita sudah punya 3 narasumber. Kita kenalan dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Waduh, biar saya sayang sama bapak-bapak yang ada di sini dan ibu yang ada di sini. Kita kenalan dulu ya Sobat Koperasi. Yang pertama kita perkenalkan dulu dari dinas koperasinya dulu nih. Ada Ibu Setio Hastuti selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, siang, sore Ibu. Iya. Selamat pagi, siang, sore juga Mbak Ella. Karena bisa diakses setiap waktu ya Bu ya. Iya. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah, semangat. Mudah-mudahan semangat ya, karena kita masih bisa ngobrol sampai hampir 1 jam nanti. Saya manggilnya apa Bu kira-kira? Bu Tuti nggih? Bu Tuti ya, Bu Tuti cukup ya. Bu Tuti saja. Oke. Yeah. Ibu Setio Hastuti kita manggilnya Bu Tuti biar lebih akrab. Kemudian ada dari LPDB bukan beasiswa. Ya, Pak. LPDB KUMKM ya. Ini ada Bapak Krisdianto, beliau selaku Direktur Bisnis LPDB KUMKM. Selamat pagi, siang, sore Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore Mbak Eli, Ibu Tuti. Nggih. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, oke. Dan juga ada temannya Pak Kris gitu ya. Kita punya Bapak Iketut Adijaya Darmada, Kepala Divisi Bisnis 4 LPDB. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore. Iya, selamat pagi Pak. Sehat Pak? Sehat. Oke, siap. Kita mau sharing-sharing cerita-cerita soal apa itu sih LPDB gitu ya. Tapi ngomong-ngomong biar akrab, berarti teman-teman yang ada di sini Sobat Koperasi, saya akan nanti ada barengan sama Bu Tuti, Pak Kris dan juga Pak Billy ya. Agak nggak nyambung tapi dari namanya, nggak apa-apa ya Pak. Kok bisa Pak Billy loh Pak? Ya, kalau orang Bali cowok biasanya kan dipanggilnya Beli. Beli, terus Ya, jadi Billy. Biar gampangnya ditambahin i aja gitu. Oh, Jadi Billy. jadi Billy. Oh iya. Beli jadi Billy gitu ya. Gitu. Berarti pindah Pak. Pasti Bapak pindah dari Bali kemana gitu, terus akhirnya si belinya jadi Billy. Jakarta aja sih. Nah, itu pasti kalau di Iya. Bali kan udah biasa orang panggil Beli ya Pak ya. Betul. Oke, temanya adalah strategi akses kredit dari lembaga keuangan bukan bank. Nah, saya pengen tanya nih, terutama sama Pak Kris dulu yang pertama. Apa itu LPDB dan layanan apa yang bisa diakses di LPDB Pak? Ini bukan, lagi-lagi ya, ini bukan lembaga beasiswa. Tadi Bapak sempat cerita soalnya ya. Oke. Baik, baiklah, saya coba langsung jawab saja. Baik, Pak. Secara singkat dan ringkas. Jadi LPDB itu adalah kependekan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Ya, kami adalah satuan kerja dan badan layanan umum di bawah Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Keuangan. Yang mana LPDB ini dibentuk sejak tahun 2006. Jadi saat ini usianya juga pas tanggal 18 Agustus kemarin adalah hari jadi kami yang ke-18. Dan LPDB dibentuk ini untuk bertujuan memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada koperasi, ya, baik secara langsung, kemudian ke UKM juga baik secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perantara yaitu LKBB dan LKB, yaitu seperti perbankan, ya, BPD, BPR. Namun sejak tahun 2020 atas amanat dari kementerian kami, Kementerian Koperasi dan UKM, untuk saat ini kami hanya khusus langsung kepada koperasi, baik itu simpan pinjam dan sektoril. Itu Mbak Ila. Oh oke, berarti nggak kemana-mana lagi, memang ke 100% koperasinya. koperasi, Ke koperasinya. 100% koperasi. Oh oke, baik. Mekanismenya gimana Pak? Bagaimana caranya, kan langsung ke koperasinya nih untuk bisa menyalurkan dana bergulirnya.
koperasinya lewat dinas koperasi atau langsung koperasi? Baik, pertanyaan bagus. Jadi kalau dengan kedinasan, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, sifatnya adalah koordinasi. Ya, baik LPDB kepada kedinasan maupun koperasi itu sendiri. Tapi kalau mekanismenya adalah koperasi bisa mengakses ke LPDB melalui, karena ini juga eranya sudah digital dan online. Nggih. Jadi para koperasi bisa langsung mengakses melalui website kami www.lpdb.id untuk mengajukan. Di situ ada banyak menu yang bisa diakses, termasuk informasi tentang persyaratan dan menu untuk masuk ke e-proposal. Jadi kami memfasilitasi semua koperasi yang ingin mengajukan LPDB melalui fasilitas e-proposal. Jadi proposalnya cukup di-upload di e-proposal tersebut, dan kemudian setelah selesai semuanya diisi di e-proposal tersebut langsung disubmit kepada LPDB yang memang kami hanya ada di Jakarta. Jadi kami tidak punya kantor cabang seperti layaknya perbankan dan segala macam. Sedangkan kalaupun ada 5 kantor satuan tugas LPDB, Kasatgas gitu ya, itu yang ada di 5 kota, Medan, kemudian Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar, itu sifatnya hanya untuk pendampingan dan kemudian untuk verifikasi awal. Tapi pengiriman dokumennya tetap langsung dari koperasi kepada kami di LPDB di kantor pusat melalui fasilitas dan menu e-proposal tadi. Oh oke. Berarti memang semuanya karena nggak ada di mana-mana, nggak ada kayak kantor dinas, kedinasan dan lain-lain, semuanya langsung ke situ ya, terpusat ya Pak Iya, ya. benar. Oke. Tadi Bapak menyebutkan ada syaratnya nih. Koperasi. Berarti koperasi dari Makassar, koperasi dari Papua, koperasi dari mana aja gitu ya Pak. Dari seluruh Indonesia bisa langsung lewat www.lpdb.co.id itu Pak. Ya. Terus syaratnya apa saja tuh Pak? Oke, silakan Pak Billy, mungkin bisa Pak Billy disampaikan. mungkin boleh dibantu Iya. Pak. Jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Kris, Oke. kalau sekarang kita coba karena era sudah digital tadi kan Iya, lewat iya, iya. ini ya. Jadi kalau untuk persyaratan yang kita mintakan umum seperti yang layaknya koperasi sehat itu seperti apa? Salah satunya adalah kita pasti mintakan laporan RAT dari koperasi tersebut. Dan tentu saja karena ini berbentuk badan hukum koperasi, kita mintakan syarat akta pendirian dari koperasi tersebut beserta pengesahannya. Terus ada syarat mengenai laporan keuangan untuk kita lihat bagaimana kondisi cash flow keuangan oke. mereka. Kita juga mintakan perizinan sudah pasti ya, karena kan untuk majukan misalnya untuk koperasi simpan pinjam berarti ada izin usaha simpan pinjamnya. Kalau sektoril dia usahanya apa nih? Kalau sektorilnya misalnya di persewaan kendaraan berarti dia punya izin dari sewa menyewa gitu. Jadi umum yang kita mintakan, dan itu nanti secara detailnya tentu saja bisa diakses di www.lpdb.id tadi. Jadi kurang lebihnya tadi persyaratan mengenai perizinan, laporan RAT dan lain sebagainya. Itu sih Mbak kalau untuk dokumen-dokumen atau syarat yang perlu Yang dipenuhi. harus ada ya, Iya. ya oke. Jadi izin kalau boleh menambahkan, berarti Iya, Pak. persyaratan yang ditetapkan oleh kami ini kita tidak keluar dari apa yang sudah diatur di Undang-Undang Perkoperasian maupun di Peraturan Menteri Koperasi yang masih efektif berlaku hingga saat ini. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Billy bahwa kalau misalnya memang koperasi itu sudah melakukan tata kelola dengan sangat baik dan sehat, pastinya otomatis dia bisa memenuhi syarat untuk mengakses dana LPDB. Baik. Pasti bisa ya berarti. Tapi memang harus ya kalau teman-teman punya koperasi, koperasinya sehat dulu gitu. Jangan sampai nanti minjem nggak bisa mengembalikan ya. Dan sekali lagi ini berlaku untuk koperasi simpan pinjam dan sektoril ya Mbak. Sektorial. Oke, baik. Dan minimum pokoknya sudah sudah berdiri minimum 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun ya masih baru sekali, ya kita meminta yang bersangkutan untuk tetap memenuhi minimum 1 tahun. Karena salah satu syaratnya tadi sampai Pak Billy harus ada laporan RAT, dan nggak mungkin
Kalau belum 1 tahun dia bisa menyajikan laporan RAT-nya. Oke, baik. Ibu, berarti kan memang sekarang lagi gencar-gencarnya untuk pemerintah juga untuk mendanai koperasi ini karena memang koperasi untuk memperbaiki perekonomiannya dari bawah gitu ya, tidak dari atas lagi tapi dari bawah mungkin akan ke atas gitu. Nah, permodalannya kan bisa dari mana-mana nih. Gimana sih kondisi permodalan koperasi di DIY ini kan juga ada terbantu dengan LPDB ya gitu. Tapi kalau di DIY sendiri bagaimana Bu Tuti? Ini Mbak, jadi kami kesulitan kalau permodalan itu sebetulnya mereka sudah punya modal awal, modal sendiri artinya modal sendiri dari koperasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib gitu nggih. Ini masih banyak koperasi yang ragu-ragu untuk meminjam atau mengakses pembiayaan dari lembaga bukan bank seperti LPDB maupun lembaga bank gitu ya. Nah, inilah yang terus kita dorong supaya koperasi ini mau mengakses dari lembaga pembiayaan. Ini kenapa? Karena ya koperasi itu merasa belum mampu, belum berani gitu. Ini karena apa? Karena mereka sendiri kan belum punya bisnis plan kadang-kadang itu. Hanya untuk tidak 5 tahun ke depan, tapi hanya 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun ke depan hanya itu. Tapi tidak terinci sehingga mereka merasa belum butuh gitu loh, belum butuh ini udah cukup ini. Jadi antara ketakutan gitu dan dia belum punya perencanaan yang matang. Maka ini tugas kami sebetulnya, memang tugas kami untuk menambah. Kalau permodalannya hanya dari modal sendiri biasanya tidak bisa berkembang dengan cepat. Koperasi sehingga banyak mengenal koperasi itu kecil-kecil gitu. Tapi ini kalau dari LPDB sudah ada 24 koperasi di DIY besar-besar yang mengakses. Ini ya kelihatan sekali pertambahan anggotanya, kemudian omset asetnya itu peningkatannya luar biasa, kelihatan sekali. Ini memang menjadi PR kami, Mbak. Ya baru 24 koperasi, kalau nggak salah sebenarnya di Jogja ada banyak kan? Banyak sekali. Kan, Bu? Iya. Ini baru 24. Gimana caranya lagi-lagi nih tugasnya Dinas Koperasi kayaknya banyak ya, Bu ya. PR-nya banyak. Ini sosialisasinya gimana, Bu, supaya koperasi-koperasi ini tahu kalau emang ada LPDB ini gitu, lembaga keuangan bukan bank yang memberikan akses pinjaman ke koperasi-koperasi yang ada di Jogja terutama. Sebetulnya mereka sudah tahu lama. Tapi takutnya juga besar untuk masuk ke LPDB. Ketakutannya kenapa sih, Bu? Ya ini karena dikiranya LPDB aksesnya sulit dan lain sebagainya. Kalau dulu memang yang bisa itu yang besar-besar saja, hanya seperti itu. Makanya kami sudah mengadakan sosialisasi ke koperasi-koperasi. Kami juga mengundang koperasi dari kabupaten kota juga supaya mendengar sendiri dari beliau-beliau yang di LPDB. Kemudian kami juga intens kontak dengan yang Satgas Semarang ya, untuk supaya juga sosialisasi seperti ini, podcast seperti ini pun sosialisasi. Betul, gitu. Nanti ini juga kami share ke koperasi-koperasi gitu bahwa sebetulnya itu mudah, asal tadi tata kelola koperasinya benar. Jadi harus kita selain sosialisasi memperkenalkan tata cara masuk, tata cara mengakses pembiayaan gitu ya. Dan ini kami juga ada PR untuk perbaikan tata kelola dari koperasi gitu. Oke. Wow. Sebenarnya enak sekali ya jadi koperasi saat ini gitu, karena memang didukung semua pemerintah dari berbagai gitu, dikelilingi sebenarnya. Kelilingi pendanaan-pendanaan yang dimudahkan, akses-akses yang lebih dimudahkan, bisa online gitu ya. Tapi memang mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nah, tadi Pak Kris sudah menyebutkan bahwa dana dari LPDB ini, dana bergulir LPDB ini khusus untuk koperasi sektor simpan pinjam saja atau koperasi real bisa mengakses juga. Tadi dijawab sudah bisa ya Pak ya. Kira-kira dokumen apa saja yang perlu disiapkan dari pihak koperasi untuk ya mungkin koperasi simpan pinjam atau sektor real untuk bisa melengkapi persyaratan-persyaratan tadi gitu Pak. Pak Billy atau Pak baik. Kris, monggo silakan. Jadi memang kalau untuk pinjaman sendiri tadi sudah disampaikan bahwa kami bisa skema kami ada simpan pinjam dan juga sektor real. Kalau secara umum dokumen yang disampaikan sama. Nah, pembedanya hanya kalau misalnya untuk simpan pinjam itu ada tambahan dokumen berupa
kita mintakan 6 bulan rekening koran itu atas nama koperasi. Kita kalau itu sama untuk simpan pinjam dan sektor itu sama, kita mintakan tadi rekening koran. Yang berbeda dari simpan pinjam, kita mintakan daftar kolektibilitas atau NPL dari koperasi simpan pinjam tersebut. Karena kalau koperasi simpan pinjam kan mereka akan mengelola dana yang mereka sampai pinjamkan kepada anggotanya, di mana mereka ada daftar NPL dari pinjaman tersebut. Jadi itu kita mintakan 12 bulan terakhir dari daftar NPL, kita mintakan untuk yang mereka akan mengakses dokumen skemanya simpan pinjam. Kalau sektor real itu tidak kita mintakan. Nah, 6 bulan rekening tadi yang atas nama koperasi kita mintakan baik simpan pinjam maupun untuk sektor real. Jadi pembedanya pada saat pengajukan dokumen hanya di daftar NPL tadi. Dan juga ada dropping yang kita mintakan adalah berapa penyaluran mereka rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Sama seperti yang tadi NPL. Oke, Jadi mungkin itu sedikit pembedanya. menambahkan. Jadi beberapa persyaratan yang biasanya dan memang sudah diatur di Peraturan Menteri Koperasi untuk dokumen yang harus disiapkan. Satu, pertama, koperasi harus mengisi formulir aplikasi yang ada di e-proposal tadi. Itu wajib hukumnya. Dan itu nggak sulit bagi koperasi untuk mengisi karena sudah ada panduannya. Kemudian yang kedua adalah, tadi juga mungkin sudah disampaikan, fotokopi akte pendirian atau anggaran dasar dari koperasi. Hanya fotokopinya saja, nanti diupload untuk dimasukkan ke e-proposal. Kemudian tadi sudah disampaikan, yaitu fotokopi laporan hasil RAT terakhir. Kalau sekarang misalnya dia ngajuin 2024 ini ya, di bulan Agustus, berarti RAT-nya Harus 2 dia tahun, enggak, kalau yang terakhir. Jadi kalau dia 2024 Agustus ini mengajukan, berarti yang RAT terakhir di 2024 untuk tahun buku 2023. Oke. Jadi kan biasanya RAT itu di antara Januari sampai bulan Juni kemarin tuh, Bu. Ya, Juni ya. Jadi antara Januari sampai Juni, misalnya di bulan Mei, RAT-nya ya udah dia sampaikan kepada kami laporan RAT yang dilakukan di Mei 2024 untuk tahun buku 2023. Kemudian yang berikutnya lagi adalah rekening koran tadi yang disampaikan oleh Bapak Billy, yaitu rekening koran bank operasional usaha koperasi minimum 6 bulan terakhir dan telah dilegalisir oleh si perbankan. Dan ini balik lagi adalah rekening koran atas nama koperasinya ya, bukan atas nama pengurus atau pengawas. Terus kemudian fotokopi laporan keuangan atas koperasi yang akan dibiayai oleh DB yang adalah berdasarkan laporan konsolidasi 1 tahun terakhir. Ya gitu yang kita perlukan. Jadi laporan keuangan misalnya 2024, berarti laporan keuangan selama 1 tahun 2023. Kemudian fotokopi KTP pengurus dan pengawas. Jadi kan itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua pengawas, dan anggota pengawas. Nah itu fotokopi masing-masing yang disebutkan tadi itu kita mintakan. Kemudian fotokopi perizinan koperasi, yaitu nomor induk berusaha atau TDP, kemudian izin yang masih berlaku ya, kemudian izin usaha yang masih berlaku, SK domisili atau sejenisnya, dan NPWP, karena otomatis harus patuh pajak ya Bu ya, Mbak ya. Jadi NPWP kita mintakan dan itu semua fotokopinya. Kemudian fotokopi bukti status kantor. Jadi kan di mana letak si koperasinya, sekalipun dia sewa, kita butuh bukti status kantornya. Karena kalau sewa tinggal dibuktikan dengan kerjasama sewa koperasinya, bukti sewa pinjam koperasinya. Kemudian fotokopi dokumen objek jaminan, karena di kami ini disyaratkan harus ada jaminan. Jadi jaminannya akan disertakan sebagai agunan pada saat proses ke kami, itu kita mintakan fotokopinya. Dan kemudian yang terakhir adalah fotokopi sertifikat nomor induk koperasi NIK. Nah itu yang kita mintakan. Nah jadi ya tadi ya kami sampaikan ini semua biasanya koperasi harusnya punya semua data-data dokumen yang kami minta. Dan ini adalah yang sudah diatur di Peraturan Menteri Koperasi. Itu Mbak Bila. Oke, harus ada jaminannya ya Pak. Ya. Berarti jaminannya apa kira-kira? Apakah
misalnya gedung atau Ya, jaminan di kami bisa berupa tanah bangunan. Jadi tanah yang ada bangunan di atasnya, bisa juga terhadap cash collateral. Jadi biaya deposito segala macam bisa. Terus bahkan juga yang sifatnya misalnya aset yang tidak bergerak, yang permesinan segala macam, atau BPKB kendaraan, itu boleh di kami. Oh, oke. Dan tentunya sebelum itu diajukan, dalam prosesnya kita akan melakukan appraisal atau taksiran oleh lembaga resmi yang ditunjuk, yaitu KJPP. Nah itu ya nanti menilai secara fair berapa nilai itu yang sebenarnya dan layak untuk diajukan kepada LPDB itu. Oke. Yang ditakutkan mungkin Pak, biasanya kan kadang-kadang urusannya sama gimana ngembaliinnya gitu. Bunganya gede enggak gitu, dari LPDB gede enggak nih Pak gitu. Oke. Kalau sama bank kira-kira bagaimana Ya. gitu, keuntungan atau kelebihan dari LPDB ini Karena seperti apa? LPDB ini pertanyaan bagus dan itu menjawab juga apa yang tadi menjadi concern para koperasi yang tadi disebutkan oleh Ibu Kabid. Jadi memang LPDB ini berbeda dengan perbankan, Mbak. Jadi LPDB memang oleh pemerintah diposisikan untuk benar-benar bisa membantu koperasi. Makanya secara pinjaman kepada mitra, kita tidak mengenakan yang memberatkan kepada mitra. Jadi dalam arti biaya bunganya itu hanya 6,5% efektif atau sliding, ya. Dan itu sudah tidak termasuk maksudnya bebas dan tidak ada lagi biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, semuanya pure hanya 6,5%. Dan nilai pencairannya nanti tidak ada potongan sama sekali. Jadi kalau dia ngajukan misalnya mulai dari minimum 500 juta, ya yang dia terima adalah 500 juta. Kalau dipotong biaya admin, kan ada kadang-kadang di lembaga keuangan tertentu pinjamannya 5 juta tapi pas dicairkan kepada mitranya Ada terimanya nggak sampai 500 juta. Iya, Kalau iya. di PDB tidak. Gratis Murni. berarti Bapak. Ya, jadi kami tidak mengenakan itu biaya admin, biaya provisi segala macam. Semuanya murni aja biaya jasa atau biaya bunga tadi yang 6,5%. Gitu. Oke, 6,5% itu dalam 1 tahun. Setahun. Setahun. Benar, setahun. Berapa lama kita boleh meminjam dan kemudian mengembalikannya Pak? Baik, kalau untuk sektorial saat ini kita bisa memberikan keleluasaan bagi koperasi mengajukan dengan masa pinjaman atau tenor atau jangka waktu kredit maksimum 5 tahun. Sedangkan kalau untuk simpan pinjam, ya itu kita mengenakan hanya maksimum di 3 tahun. Ya, seperti itu. Oke, kenapa itu Pak simpan pinjam dengan sektorial berbeda? Karena begini, kalau bicara simpan pinjam, kita ingin dana bergulir ini kan adalah dana bergulir. Oke. Jadi dengan pinjaman dengan masa tenggat waktu yang lebih pendek, kita berharap nanti setelah pengembalian tuntas dilakukan di maksimum 3 tahun, makin banyak lagi koperasi-koperasi lain yang bisa menikmati dana bergulir ini karena sifatnya simpan pinjam. Kalau sektorial itu biasanya kan butuh waktu karena ini menyangkut langsung usaha langsung dari koperasinya. Ya bisa untuk investasi, ya kan, untuk modal kerja yang mungkin hasilnya tidak langsung dirasakan di saat itu saja, di saat itu lagi. Jadi butuh waktu sekian lama sehingga kita kasih keleluasaan sampai dengan maksimum 5 tahun. Oke, baik. Pak, saya kepo boleh ya Pak? Boleh. Kira-kira dana yang dikasih pemerintah secara total gitu ya, untuk 1 tahun itu berapa untuk bisa dibagikan ke koperasi yang ada di Oke. seluruh Indonesia? LPDB saat ini sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyalurkan kurang lebih 1,8 triliun Wow. setahun seperti itu. Sedangkan kalau total yang sudah kita berikan selama ini kepada mitra dari tahun awal LPDB berdiri hingga sekarang itu kurang lebih 17 triliun seperti itu. Oke. Sudah 17 triliun. Dan kita ini langsung saja ya kata memberikan nominal yang Ya. bisa dinikmati oleh per mitra LPDB atau koperasi Minimal, itu mulai maksimal. dari 500 juta Ya. sampai dengan maksimum 250 M per koperasi. Wow. Ya. Bisa sebesar itu Pak, 250 M? Ya bisa kan karena memang itu sangat dimungkinkan selama memang secara bisnis usaha baik itu simpan pinjam maupun sektornya dari koperasi itu memang memungkinkan untuk dia menerima dana seperti itu. Kemudian tadi constraint terhadap
agunannya mereka bisa mencukupi, dan secara kemampuan bayarnya si koperasi itu juga ada kemampuan untuk membayar cicilan dengan nilai pinjaman yang sebesar itu. Wow. Besar ya 250 M itu dalam waktu kan 3 tahun dan 5 tahun ya. Berarti memang koperasi ini harus bergerak dengan cepat untuk bisa memutarkan segala permodalan yang dipinjamkan ya Pak ya. Kerja keras nih. Oke, saya ke Bu Tuti dulu. Bu, upaya apa sih yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mendampingi koperasi ini supaya bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan bukan bank ya. Ya ini ya LPDB ini gitu, gimana pendampingannya Bu? Melihat persyaratan tadi sebetulnya mudah kalau dari koperasinya pengelolaannya baik, sehingga kita pendampingannya ke tata kelola koperasi. Ini sebetulnya kalau misalnya simpan pinjam itu kan seperti perbankan ya, tetapi kalau perbankan kan SDM-nya tahu ya minimal S1 gitu ya. Koperasi kan umurnya ada yang J, kemudian ada pendidikan. Nah ini ini kan menjadi tugas kami memang harus memperbaiki. Kadang-kadang di koperasi itu kan arsip dokumennya lengkap, tapi arsipnya itu nyebar. Nah ini kita pendampingannya dari itu, dokumen-dokumen tentang kelembagaannya, tentang pelaporan keuangannya, perbaikan dari situ dulu gitu. Kemudian tadi bisnis plan, bagaimana mereka mau bisnisnya tuh apa, kita harus bicara koperasi. Kadang orang bentuk koperasi tidak karena tujuan, saya pengen berusaha, tidak. Tapi yuk koperasi untuk kumpul lah itu tanpa ada tujuan gitu ya. Nah ini yang kita dampingi. Kita juga harus menyadarkan ke masyarakat maupun koperasi juga bahwa mereka itu badan usaha, bukan untuk badan reuni atau kumpul-kumpul itu. Sehingga harusnya kan di RAT, rapat anggota tahunan, itu kan yang dibicarakan ada bisnisnya. Sebetulnya RAT itu seperti rapat umum pemegang saham. Rapat anggota tahunan, siapa pemegang saham koperasi? Anggota. Makanya RAT itu adalah rapat pemegang saham dari koperasi gitu ya. Tapi kadang kan saya sendiri sebelum di bidang, terus terang saya RAT itu yang saya lihat SHU saya berapa, ada door prize-nya apa itu kan keliru. Ini yang harus dapat apa gitu. Iya, ini yang harus dibenahi di koperasi gitu loh. Bahwa di situ itulah pembicaraan tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Jadi kita masih dari dasar dulu untuk mereka berani untuk berbisnis sesuatu, berbuat sesuatu gitu. Ke situ ya kami dampingi malah di situnya gitu ini. Kalau misalnya Bu ternyata terindikasi dari Dinas Koperasi sendiri melihat gitu, kalau ternyata wah ini mereka tuh nggak punya bisnis plan yang bagus gitu, kira-kira pendampingannya atau bagaimana? Apalagi udah dapat dana nih Bu, tapi bisnis plannya tuh ketika dalam pengawasan atau mungkin pendampingan gitu nggak seciamik itu Bu, padahal kan 3 tahun sama 5 tahun nih waktu yang cukup cepat untuk harus mengejar untuk mengembalikan supaya bisa dimanfaatkan lagi. Gimana tuh Bu? Kami punya aplikasi pembinaan yang dalam Sibakul itu salah satu fiturnya adalah klinik koperasi. Jadi kami membina koperasi itu dari 6 aspek, dari SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pemasaran sama digitalisasi. Dari situ di klinik. Sehingga semua koperasi ini kami baru berjalan 2 tahun ini, sehingga kami pengkayaan data di koperasi gitu ya, yang itu masing-masing koperasi bisa akses untuk mengupdate datanya. Di situ kita bisa melihat bahwa di produksi gitu ya, mereka punya bisnis plan atau tidak. Kalau tidak, nah itu pendampingannya ke sana. Jadi kita sudah punya rekam medik koperasi gitu nih. Rekam medik, dan itu pun tidak mudah karena tidak semua bisa mengakses teknologi. Kadang kita harus bantu juga gitu, tapi paling tidak pada saat kita ini mengajukan LPDB kan kita koordinasi nih, kita bisa melihat dari rekam medik koperasi tadi itu mana yang perlu diperbaiki gitu. Makanya kami selalu komunikasi gitu dengan Satgas. Memang harus intens sekali ya tim-tim dari Dinas Koperasi ini untuk
mengawasi koperasi di Yogyakarta yang sangat banyak ini, luar biasa. Apalagi harus bisa bertanggung jawab sama dana yang dipinjamkan gitu. Oke. Dan tambah lagi Mbak, Pripun, Pak? Dinas Koperasi Provinsi DIY ini di bawah kepemimpinan Ibu Tuti ini yang paling intensif dan paling proaktif. Wow. Tepuk tangan dong. Sobat koperasi gitu. Karena memang ya perlu ya, di Jogja ini juga banyak sekali ya Bu usaha-usaha gitu kreatif. Orang-orang kreatifnya juga banyak Pak. Jadi ya memang pendampingannya harus intensif ya Bu Ini ya. kita hanya kerjaan kita hanya membangunkan orang tidur nih koperasi. Ayo bangun itu untuk Iso. Itu, iya. Wah, yo gitu. Oke. Pak, kalau tadi kan Bapak menyebutkan dana yang dipinjamkan itu sekitar 1, berapa tadi? 1,8 triliun. Ya. Terus kemudian minimal aja 500 juta. Terus kemudian sampai dengan 250 M gitu. Ada syarat khusus gak Pak? Yang minimal itu harus syaratnya apa? Yang 250 pernah ada Pak? 250 M Pak? Langsung 250 M sih tidak, tapi lebih sifatnya total exposure. Jadi setelah dia ngambil yang pertama, kemudian dia melakukan pinjaman kembali, dan itu di LPDB dimungkinkan, namanya top up gitu ya, atau penguatan modal di kami istilahnya gitu, itu boleh. Nah itu setelah dia ngambil berkali-kali, kalau ditotalin itu ya akhirnya 250 M pernah. Oh gitu, jadi Itu total ada. ya. Berarti boleh refill ya Pak? Iya. Seperti itu. Boleh refill ya. Jadi kalau Boleh. Selama memang layak, koperasinya sehat, dan kita lihat historicalnya, agunannya ada, terus rencana bisnis jangka ke depannya memang layak, ya kita berikan. Jadi nggak mesti juga yang sudah ambil terus yang berikutnya pasti otomatis langsung setujui. Jadi di kami juga ada kriteria tertentu, walaupun dia pinjaman pertamanya lancar, tapi bisa aja pas yang kedua secara kelayakan untuk pengajuan yang keduanya bisa jadi tidak layak, ya tidak kita setujui. oh gitu. Nggak serta-merta. Tidak serta-merta gitu ya. Atau misalnya pernah nggak Pak? Misalnya kalau ternyata oke nih dipinjamkan, kemudian berhasil mengembalikan, ternyata kayaknya udah bisa disapih deh gitu. Gak usah dipinjemin deh gitu. Ada nggak Pak? Ya, sebetulnya spirit kami ingin koperasi ya itu naik kelas, Mbak. Naik kelas dalam arti dia yang istilah Anda tadi disapi, jadi koperasi lebih mandiri dan lebih bankable, sehingga dia tidak perlu lagi ikut program yang pemerintah secara langsung, tapi bisa mengajukan lewat KUR atau lewat perbankan. Seperti itu. Dan itu memang harapan kami. Seperti itu. Tapi ada koperasi yang memang secara profil bisnisnya itu memang dia harus selalu diberikan pinjaman melalui LPDB. Karena LPDB ini kan tidak serta-merta hanya memberikan pinjaman, tapi juga melakukan bimbingan, pendampingan. Jadi kami ini konsepnya oleh Bapak Menteri, Bapak Teten Mas Duki, itu harus berlaku seperti model Ventura, tapi model Ventura yang plus-plus, dalam arti karena kami kan tidak ada penyertaan modal, tapi kita ada fungsi pendampingan di sana, itu sih. Oh, oke, baik. Kalau tadi saya juga bertanya tadi tentang 500 juta atau mungkin 200 juta, 1 M dan lain-lainnya kita dipinjamkan, itu berdasarkan agunan, berdasarkan kesehatan dari koperasinya, atau apa yang dilihat dari LPDB ini untuk memverifikasi berapa yang bisa dipinjamkan kepada koperasi yang mengajukan e-proposal ini Pak? Mungkin Pak Billy nanti saya tambahkan. Baik. Jadi memang dari pinjaman minimal 500 sampai 250 itu pastikan range-nya koperasi beragam ya Mbak. Memang yang kita lihat bukan sekedar dari jaminan. Jadi yang kita lihat adalah kelayakan usaha dari koperasi tersebut. Memang kalau untuk usaha simpan pinjam itu lebih kepada total aset dari koperasi tersebut di range berapa, mereka berarti kelolaannya untuk simpan pinjamnya menjadi berapa. Maksudnya itu bisa kita ukur dari besaran nilai aset kalau untuk simpan pinjam. Tapi kalau untuk sektoril ada case contoh koperasi yang asetnya mungkin hanya sekitar di bawah 1 miliar, tetapi mereka mendapatkan project atau pekerjaan yang perlu dibiayai yang lebih dari aset koperasinya. Tetapi memang jelas kontraknya, jelas pembayarannya, jelas siapa bohir dan siapa yang akan menerima pekerjaannya dan juga pembayaran bagi koperasi, itu bisa. Jadi
bahkan mungkin koperasi yang asetnya hanya sekitar mungkin sebesar 1 miliar tapi mendapatkan pinjaman di atas asetnya, misalnya dapat 2 miliar atau dapat 4 miliar karena tadi. Tetapi kalau untuk simpan pinjam mungkin karena kan itu kembali ke kelolaan dari unit usaha simpan pinjam yang dia laksanakan. Jadi itu sih mungkin khususan pembeda dari besaran plafon untuk yang dapat diakses. Berarti ada tim appraisalnya gitu ya Pak? Ada. Jadi saya tambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Billy sudah komprehensif. Yang perlu saya pertegas atau tekankan di sini Mbak Eli, bahwa kita memberikan pinjam itu tidak semata-mata hanya kepada besarnya agunan. Kami tidak ingin terjebak LPDB membiayai karena agunannya mencukupi. Yang kami titik beratkan adalah satu, terkait kelayakannya dia, kelayakan bisnis. Bisnis ini sustain nggak? Mau itu bicara koperasi simpan pinjam atau koperasi sektoril. Jangan sampai nanti pada saat LPDB tersalurkan dananya di sana, tapi tidak kuat secara rencana bisnisnya dia, program kerjanya dia, itu ternyata akhirnya di tengah jalan dia kolaps. Ya, kemudian yang kedua adalah kemampuan dia membayar kepada LPDB. Ya, kami juga menitikberatkan kemampuan bayar harus terhadap murni setidaknya di bisnis yang dibiayai oleh PDB. Jangan dia tergantung dari bisnis lainnya. Karena akhirnya kalau seperti itu, seolah-olah rencana bisnis yang diajukan kepada PDB untuk dibiayai itu masih sifatnya uji coba. Kami nggak mau. Dan kenapa tadi masalah agunan itu bukan menjadi utama pada kami. Kami nggak pengen LPDB jadi lembaga penggadaian Pak, Bu. Jadi dalam arti ada koperasi yang sebenarnya punya aset nganggur, dijual kemana-mana nggak laku, dia ngajuin ke LPDB supaya nitip jual. Niatnya udah jelek. Jadi dia ngajuin LPDB nanti baru jalan berapa bulan, ya kalau berapa bulan. Kalau nggak sampai 1 bulan dia langsung nggak bayar di bulan pertama. Terus dia akan bilang, kan saya ada agunan, silahkan aja disita, dilelang. Nah itu kan sama aja nyuruh LPDB jadi lembaga penggadaian. Nah kita nggak mau. Dan kita sangat teliti sekali, cermat mengamati itu di deteksi awal, sehingga kita jangan sampai kecolongan. Karena nggak semua koperasi, tapi ada koperasi yang memang punya indikasi mencoba-coba itu. Jadi sebenarnya dia tidak ada keinginan untuk memiliki LPDB semata-mata hanya untuk menumpang menjual aset. Titip jual ya. Kita nggak mau tuh Bu, itu, ya kan. Jadi kita juga nggak kalah cerdas nih LPDB. Makanya Anda bilang tadi, apakah ada appraisal? Ya appraisal yang kami maksudkan di sini adalah kita kelayakan usahanya itu sendiri, juga appraisal terhadap kelayakan agunannya juga. Jadi agunan juga kita nggak terima telah mentah-mentah, walaupun dia ada bangunan di atas tanah yang diagunkan gitu, kita lihat juga marketable nggak. Selain marketable kita lihat lagi executable nggak. Marketable tapi tidak bisa dijual kembali ya percuma juga. Ya apalagi sudah tidak marketable, tidak executable, ya itu udah mangkrak tuh kalau kita masuk ke sana. Seperti itu yang kita lihat. Dan yang penting jangan sampai overpricing. Jadi benar-benar dilihat, dan ini udah menjadi kelebihan LPDB di bank perbankan yang kita nilai saat ini kita masih bersedia sampai dengan maksimum market value. Kalau di perbankan bahkan dengan kondisi sekarang mereka bermain di paling aman, NJOP bahkan. NJOP itu kan rendah sekali. Di bawah lagi dari market dari nilai likuidasi. Kita di nilai market. Karena pemerintah juga ingin membantu dari situ. Jadi keberadaan pemerintah itu sampai kita berkorban ke sana gitu. Tapi tentunya itu ada konsekuensinya, kita harus diyakinkan memang bisnis koperasi itu memang akan lancar dan akan bertahan lama, sustain sampai minimum sampai dengan masa pinjaman LPDB-nya selesai. Oke, baik. Dari LPDB sendiri Pak Billy, ada pendampingannya nggak sih untuk koperasinya, atau memang diserahkan kepada koperasi atau dinas koperasi gitu? Ya, memang kami sebagai pembina, kalau LPDB kan sebenarnya tugas pokok fungsinya kan memberikan pinjaman. Tetapi kami juga diberikan tugas untuk ada pendampingan dan juga inkubator. Cuma untuk saat ini memang inkubator itu kami karena memang baru diamanatkan kepada kami di Permenkop tahun 2023 kemarin sebagai inkubator, itu masih kita kerjasamakan dengan inkubator lain. Jadi saat ini LPDB sudah ada bekerjasama dengan kurang lebih di 8 inkubator yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu nanti untuk menginkubasi para koperasi yang mungkin belum
layak secara bisnis atau secara keuangan, maksudnya nanti tata kelolanya biar dibantu lewat inkubator tersebut. Jadi selain pinjaman kami juga ada inkubator, pendampingan itu melalui inkubator tadi, gitu sih. Oke, Jadi baik. inkubator itu saya tambahkan sedikit saja. Jadi ada yang sifatnya lembaga non profit, dalam arti di luar dari yang tidak ada afiliasi dengan perguruan tinggi, tapi ada juga yang benar-benar berafiliasi dengan perguruan tinggi. Misalnya waktu itu seingat saya kita pernah juga inkubator dari Brawijaya Bu, dari UI, dari dari Pajajaran, dari IPB, seperti itu. Dan reviewnya itu setahun sekali. Jadi setahun sekali direview ulang. Kalau memang produktif dan tepat sasaran, kita perpanjang kerjasama dengan inkubator itu. Tapi kalau tidak ya kita Mencari cari lagi alternatif lain. Dan setiap tahun ada biddingnya gitu, ada pembukaan dan terus kemudian ada seleksinya dilakukan oleh tim internal LPDB. Oke, memang karena itu uang yang sebenarnya harus diputarkan supaya mencapai kemakmuran yang dituju ya, Benar. Pak Bu. Bu Tuti, kalau dari Dinas Koperasi sendiri itu bagaimana mencegah koperasi-koperasi yang mungkin pernah Ibu sosialisasikan atau Dinas Koperasi sosialisasikan sudah meminjam dari LPDB untuk gagal bayar gitu? Takutnya kan uang itu kan dipinjamkan dalam waktu yang cukup pendek gitu ya. Bagaimana mencegah supaya mereka tidak gagal bayar, Bu? Ini yang pertama kami lakukan, kami mendata apa yang koperasi-koperasi mana yang meminjam LPDB. Itu yang menjadi ya tadi itu kami terus berkoordinasi dengan Satgas mana yang macet dan lain sebagainya, itu untuk pencegahan seperti itu yang kami lakukan. Nah kemudian yang untuk secara umum, keuangan secara umum, jadi tidak hanya LPDB ya, mereka mungkin mendapatkan dari pinjaman yang lain. Kami sudah kami sebutkan tadi bahwa kami punya klinik koperasi yang di situ ada aspek keuangan. Nah ini kan menurut Permenkop juga harus ada laporan tribulanan. Kami sudah menyediakan fasilitas itu, jadi koperasi bisa mendownload untuk laporan keuangan, kemudian mengupload lagi. Ya, Kita kan tinggal ngecek ini mana sih yang belum gitu. Nah inilah upaya-upaya kami seperti itu. Jadi tadi lewat rekam medik tadi itu, rekam yang ada di klinik koperasi itu, rekam medik masing-masing koperasi itu yang upaya secara keseluruhan. Tapi kalau untuk LPDB saya sudah pegang data ini yang tak lihat. Fokus di situ. Aduh, nanti kalau misalnya nanti nggak dipercaya lagi Jogja ini gimana ya gitu. Oke, nanti nggak berkembang deh. Oke Pak, saya mau tanya nih, saya lompat dulu pertanyaannya. Sanksi apa sih yang diberikan ketika ada koperasi gitu yang tidak berhasil membayar angsuran? Oke. Jadi gini, koperasi ini just declare aja. Jadi LPDB saat ini NPL kami masih sangat rendah, di bawah 3%, ya kan, itu sangat rendah ya. Kemudian yang berikutnya, sanksinya yang kita berikan kepada LPDB, kepada mitra, itu misalnya dia ada keterlambatan sekian hari, kita biasanya memberikan surat pemberitahuan dulu. Jadi surat pemberitahuan mengingatkan Anda telat sekian hari. Dan itu sampai dengan surat pemberitahuan kedua dan ketiga. Nah, kemudian dalam proses seperti itu, kalau memang koperasi juga tidak melakukan pembayaran kepada LPDB, ya otomatis dia akan ada kena denda seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di atas 240 hari ya, maka koperasi tersebut kita akan kirimkan koperasinya ke PUPN. Ya, PUPN itu di bawah Kemenq untuk dilakukan penagihan oleh Kemenq, dalam hal ini KPKNL, untuk nantinya kalau sampai itu pun koperasi tidak membayar juga, maka dilakukan penyitaan terhadap agunan yang diberikan kepada LPDB. Nah, hasil penyitaan itu akan dilelang nantinya. Kalau hasil lelangnya itu bisa menutupi sisa hutangnya yang memang tertunggak, maka dianggap koperasi itu sudah selesai kewajibannya. Tapi kalau misalnya terjadi lebih, kita akan bayarkan selisihnya. Tapi kalau misalnya memang ada kekurangan masih terhadap hasil lelangnya itu, maka koperasi tetap diminta secara individual dari pengurus dan pengawasnya untuk
membayar kekurangannya kepada LPDB yang tentunya sudah dipotong dari hasil lelangnya. Dan ini kenapa memungkinkan, karena setiap kali perjanjian pinjaman yang kita lakukan di awal, kita mensyaratkan adanya personal guarantee, Mbak. Jadi personal guarantee mengikat kepada pengurus dan pengawas, ya. Jadi kalau misalnya sudah tanda tangan seperti itu, maka otomatis baik si pengurus pengawas secara individual, personal, mereka berkewajiban dan tidak bisa menolak untuk menyerahkan harta pribadinya dia jika sampai dengan tadi Waktu penyitaan itu tertentu. masih ada kekurangan, dia harus menutup dengan uangnya sendiri. Karena dana LPDB ini kan pure APBN. Jadi di APBN kami ini tidak mengenal namanya sebetulnya kredit macet, tapi yang ada adalah tindak pidana korupsi karena ada potensi kerugian uang negara di sana kalau sampai dia tidak bayar. Jadi kalau tidak bayar dia akan kena tipikor. Tipikor kalau sampai benar-benar dia ibaratnya, mohon maaf nih bahasanya mungkin kurang pas, ngemplang gitu ya, Iya, dengan unsur kesengajaan. Jangan nakal. Tapi sebetulnya kita memberikan keluasan juga beberapa alternatif pada saat memang koperasi ini memang punya itikat baik dan memang ini murni kesalahannya, murni keterlambatannya karena faktor risiko bisnis usahanya dia memang tiba-tiba yang tidak bisa diantisipasi atau tidak diduga di awal, tapi ternyata terjadi misalnya pas COVID kemarin misalnya gitu ya. Nah itu kita memberikan alternatif melakukan namanya restrukturisasi atau rescheduling. Jadi kita melakukan penundaan pembayaran, jadi diperpanjanglah tenornya, ya kan, jadwalnya digeser, jadwal bayar segala macam. Tapi ini juga tentunya tidak serta-merta pasti akan seperti itu solusinya. Kita lihat dulu kemampuan dari si koperasi. Jangan sampai nanti sifatnya hanya memindahkan masalah ke belakang saja gitu. Pada dasarnya ini koperasi memang nggak bisa ditolong lagi. Tapi kalau koperasi yang kita merasa ada hopes di sana, ada harapan, dan memang ini murni karena masalah faktor risiko bisnis, kita upayakan untuk bersama-sama koperasi dan tentu persetujuan dua belah pihak kita melakukan rescheduling. Jadi tenornya diperpanjang gitu. Jadi sebenarnya sebaik itulah ya pemerintah ini. Enggak, jadi nggak serta main sita dulu, enggak. Kita selalu melakukan pembinaan. Untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia lewat koperasi-koperasi yang ada di mana-mana. Oke, Ibu, ini terakhir sebelum kita menutup, nanti juga saya akan minta statement dari Bapak-bapak. Bagaimana nih pesan dari Dinas Koperasi dari Bu Tuti itu untuk koperasi-koperasi supaya bisa mengembangkannya dan berhati-hati dalam berinvestasi. Apalagi nih sekarang kan udah ada juga LPDB nih ya. Jadi jangan sembarangan mungkin dalam mengembangkan koperasinya gitu ya, Bu. Monggo silakan, Ibu. Saya mengajak koperasi-koperasi di DIY ini ya. Mari kita optimalkan anggaran LPDB. Itu. Boleh ya, Pak? Iya. Boleh, sangat boleh. Harus. Iya, kami memang selalu melihat di sana ada anggaran yang bisa dimanfaatkan, itu nanti kami dorong koperasi untuk memanfaatkan itu ya. Sehingga kita bisa bersama-sama membangun koperasi di DIY. Kemudian yang selalu kami pesankan ke koperasi-koperasi pada saat pertemuan dan lain sebagainya bahwa amanah sebagai pengurus, kemudian pengelola gitu ya. Karena dengan seperti itu pekerja akan lebih enak, kemudian semuanya harus terrecord, apapun itu harus tercatat, kemudian diarsipkan. Itu yang langkah awal untuk menjadi lebih baik seperti itu. Oke, gitu. Celahnya ada dari LPDB. Oke, dari Pak Kris sendiri atau Pak Billy mungkin silakan untuk memberikan pesan untuk para koperasi untuk jangan takut gitu, Pak, untuk mengajukan pinjaman. Ya, terima kasih. Jadi LPDB itu sebetulnya punya 3 sukses ya pedoman kami, yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian. Dan serta-merta tiga tadi itu tidak murni hanya tanggung jawab si koperasi, tapi juga kami turut membantu mewujudkan hal itu bersama-sama koperasi. Jadi benar sekali yang disampaikan Bu Kabid bahwa tolong semua koperasi jangan ragu mengajukan kepada LPDB. Yang perlu kami tegaskan, selain kami berbunga murah, berbiaya jasa murah, kami juga sangat fleksibel dalam arti mengikuti pola bisnis dari masing-masing koperasi. Dan berikutnya adalah kita tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Kami sangat GCG dan compliance, dan kami bahkan tahun 2023 telah mendapatkan predikat
BLU terbaik oleh BPKP se-Indonesia. Karena dianggap kami adalah BLU yang sangat transparan, sangat bersih, dan sangat efisien. Kemudian oleh Kementerian Keuangan juga kami diberikan predikat BLU yang terbaik, sehingga kami juga mendapatkan penghargaan waktu tahun 2022 atau 2021. Gitu ya, karena dilihat kami sangat transparan dan dari level paling bawah Bu sampai dengan level direksi dianggap kita sangat GCG, sangat comply dan bisa membuktikan integritas yang selama ini menjadi jargon kami agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pada koperasi yang mengerjakan PDB, sehingga tidak was-was lagi, tidak ada lagi merasakan ada pungli segala macam, dan itu jelas terbukti dari 4 tahun terakhir ini. Sejak tahun 2020 semua mitra koperasi kami menunjukkan penilaian terbaik pada saat tiap kami melakukan survei kepada mereka. Jadi silakan diajukan dan jangan ragu kalau ada pertanyaan. Kita akan memberikan jawaban. Silakan Pak Billy, mungkin ditambah. Silakan. Iya, mungkin saya sedikit tambahkan tadi melanjut yang dari Bu Tuti bilang, akseslah dana LPDB sebesar-besarnya, karena dana yang kami anggarkan setiap tahun itu kami tidak batasi per provinsi, karena kalau kita anggap itu per 33 provinsi masing-masing sama kita bagi rata, kan jatahnya segitu. Maksudnya jadi buru-buru lah mengajukan koperasi-koperasi di DIY supaya yang lebih banyak mengakses dana LPDB-nya, karena kalau gak diakses oleh dana di DIY berarti provinsi lain yang akan ambil. Nah nanti segeralah ajukan, karena persyaratannya juga sudah clear, bisa diakses lewat ini semuanya, terbuka informasinya. Jadi kalau buat saya koperasi di DIY, ayo ajukan LPDB, dibantu oleh satgas kami dari dinas juga mendukung gitu. Biar kompetisi kemajuannya itu dapat ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Billy, Pak Kris, juga Bu Tuti gitu ya. Kalau mungkin sobat koperasi masih pengen tahu informasinya, bisa buka di www.lpdb.co.id atau ada Instagramnya. Kalau lebih suka Instagram juga kontennya juga lucu-lucu kok gitu ya. Di @lpdb.umkm gitu ya. Jadi lewat podcast Sibakul dengan tema strategi akses kredit dari lembaga keuangan bukan bank ini, harapannya sobat koperasi punya akses dan punya pengetahuan untuk bisa mengakses lembaga pengelola dana bergulir atau mendapatkan dana untuk bisa mengembangkan koperasinya dan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Sinau bareng Sibakul Koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.